Jadi total jumlah pokok yang tertanam berapa nih Pak? 272. Berarti dibagi 2 hektar ya Bapak ya? 272 bagi 2 berapa Ci? 272 bagi 2 136. Berarti jarak tanam 8 meter lah ya? 9 meteran. Ya mungkin sekitar 8 sampai 9 meter lah. Terus masih ada beberapa itu kan hutan itu kan masih ke sini juga. Karena hutan itu nggak ada tanamannya, makanya nggak ditebas. Hutan itu nggak ada tanamannya, ditebas. Terus kalau lihat dari garis bawahnya kan naik ke atas, sampai tembus jalan. Jadi kalau memang lokasi ini mau dibeli, masih ada berapa lokasi yang bisa masuk tanaman, mungkin pohon masih bisa masuk ya. Tambah 272 berarti ya kurang lebih sekitar 320 lebih. 300 lebih. Iya. Itu masih ada lahan kosong yang belum tertanam. Untuk riwayat tanam ini bulan berapa? Tahun berapa? Kalau bulannya saya lupa, tapi yang jelas sekitar 3 tahun tanaman. Sudah 3 tahun ya. Udah buah pasir juga ya. Dari sana itu kan masuk batas yang ada bambu-bambu. Jadi jalan yang di bawah itu tuh jalan yang tadi kita berhenti tadi di bawah sana. Berarti tanah subur. Subur tanahnya. Karena dari awal pun saya tebas, dari awal tebas 2 kali, yang ketiga kalinya ini. Waktu itu pertama nebas udah umur 6 bulan tebas, terus kemudian umur 1,5 tahun, ya tebas lagi. Nah 1,5 tahun ini los, nggak ada perawatan, baru sekitar 2-3 bulan yang lalu mulai nebas lagi. Jadi kayak gini. Tapi ini sih kalau ini kan pohon-pohonnya udah pada mati, ini tinggal sambil ini terasan semua ini, doseran semua. Jadi jalan panennya enak lah. Waktu dulu sebelum replanting produksinya berapa ton per satu kapling ini 2 hektar ini? Kan manen kan 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali itu paling kecil itu 2 ton, bisa 2 ton 400, 2 ton 500. Dengan rotasi pusingan 2 per 2 minggu gitu ya. Berarti sebulan bisa dapat 4 ton lebih. Ya 4,5 ton sampai 5 ton. Maksimal lah itu 5 ton. Memang lokasinya bagus di sini. Ya kalau kita lihat medannya kurang bagus sih, bukit, tapi untuk produktivitasnya bagus. Tanahnya yang mendukung nih tanahnya soalnya. Untuk upah borongan panen di sini berapa Pak per kilonya? Dengan areal kayak gini. Panen itu 200 per kilo. 200 per kilo. Iya, 200. Itu udah terima bersih di TPH Iya. pinggir jalan ya. Pinggir jalan. Terus, Artinya panen itu kan banyak yang meliputi. Yang pertama brondol, terus kedua sisa panen kayak pelepah dan lain sebagainya tetap disingkirkan gitu. Jadi nggak hanya panen, tapi mereka punya tanggung jawab menyingkirkan pelepah dengan brondolnya. 200 itu per kilonya. untuk upah muat ke mobil itu tanggungan mobil. Ongkos mobil berapa dari sini ke PKS? Kalau dulu kan pabriknya masih jauh ya. Iya. Kalau setahu saya dulu waktu itulah harga sawit masih murah. Mungkin kurang lebih sekitar 185 per kilo. Harga Sampai SBW itu. iya. Sampai SBW. 185 rupiah per kilo. Itu udah bersih muat ke loading ke mobil lah ya. Itu kalau muat apa semua tenaga bongkar muatnya udah mereka yang punya armada yang ngurusin. Berarti 250 ditambah 185 185 ya. Itu kos pengeluaran buat biaya panen ya. biaya mengeluarkan Nah, biaya produksi.
Mobil sampai mana Pak masuknya Pak? Sampai ke situ lah tadi. Sampai ke lokasi juga? Sampai ke lokasi. Dump truck atau? Dump truck. Oh, dump truck ya. Ya, dump truck sampai ke lokasi. Hanya karena kemarin kan habis direplanting, udah nggak ada produktivitas, nggak ada, yang jelas ya kendaraan jelas pada nggak mau masuk lah, ngapain juga gitu ya. Sedangkan mupuk aja kan pakai motor. Kalau buang buah pasir ada beberapa kapling yang udah dipanen-panen itu kan, itu mereka manennya ngangkutnya pakai motor, pakai keranjang, karena belum bisa lah pakai mobil gitu. Tanggung juga sih kalau hanya setengah ton, 1 ton itu tanggung. Dan tadi Bapak bilang di rumah katanya kalau misalnya yang lahan ini udah ada contoh serius terbeli, Iya. atau ada orang yang pembeli, kalaupun misalnya mau ada penambahan areal, Iya. dari anggota-anggota kelompok tani yang lainnya mungkin bisa dilepaskan juga gitu ya, Iya, bisa pasti dijual juga ya. itu. Karena sebenarnya di sini kan banyak lahan sawit yang nggak terrawat ya. Iya. Jadi mereka itu kayak nggak punya biaya lah gitu untuk merawat. Mungkin jalan satu-satunya dengan investasi itu untuk bisa dirawat lagi. Soalnya kalau saya perhatikan di sini di lingkungan kebun saya ini kan ada beberapa kapling yang jadi hutan nih. Makanya mau sebersih apa, kelihatan seperti ini udah saya tebas pun, ya efeknya ya kayak belum ditebas, orang kanan kirinya masih hutan. Iya, iya. Ini jual apa adanya ya, bukan ada apanya ya. Iya. Seperti ini. Kondisinya seperti Karena ini. belum produksi juga, tapi buah pasir hati. Makanya saya jamin sih 1 tahun setelah itu, setelah perawatan, yakin ini pasti udah produksi. Saya panen. Saya ngeliat dari pelepah aja panjang. Buah dompet mau buka, buah udah ada. Udah ada. Tinggal maksimalkan perawatan. Iya. Kalau seperti ini yang masih kotor-kotor kayak gini kan, seberapa lah bertahannya kayu lempung ini, kan sebentar juga busuk ya. Ini soalnya teras semua ini. Oh ya, tadi biaya borongan nebasnya di sini berapa Pak? Kemarin saya borongkan itu tebasan ini kan kelihatan bekasnya itu 6 Iya. juta kemarin itu. 6 juta untuk 2 hektar ya. 2 hektar. Pokoknya beres tebas baru bayar gitu ya. Bayar gitu ya. Kemarin sempat DP juga sih, kasihan juga orangnya yang nebas itu katanya nggak ada bensinnya apa. Iya, iya. Udah nggak apa-apa. Jadi sempat kita DP juga, tapi itu kan teman sendiri. Tapi ini nggak hanya tebas tumbang bacok aja, nggak bersih ya. Nggak bersih karena memang kondisinya katanya ya mungkin kayak itulah, aslinya kayak gitu. Oh, aslinya kayak gitu. Aslinya gitu. Jadi nggak kurang rapi itu bahasanya. Biasanya kan kalau Pas di depan tuh ya. Hah? Itu ya. Iya. Pokoknya ya. Iya, kurang rapi tebasannya. Makanya kemarin saya agak sedikit protes, kok tebasan kalian kok kayak gitu, saya bilang. Bukannya yang terasan itu disingkirkan gitu supaya bisa jalan, ini malah Iya benar. tebasannya kalian tumbangkan ke terasan, saya bilang, nanti mau Iya, lewat bisa bagaimana gitu. Diam aja sih saya ngomong kayak gitu, enggak kok, terus jawab apa gitu. Ini kan tebasan dari atas diturunkan ke bawah. Lain kali kalau kayak gitu kan cara kerjanya mereka kan udah tahu ya. Iya udah tahu, kita harus udah nggak kasih bakal tahu. pakai lagi. Harus kasih tahu dia. Iya. Terus kemarin saya ngobrol sama teman-teman yang sama juga habis nebaskan juga, ternyata memang beda kualitasnya. Beda kualitas, saya lihat ke kebunnya, kok beda ya tebasannya dengan punya saya. Lain orang katanya. Udah pengalaman juga. Lain orang gitu. Ini memang Yang betul. penting asal tebas kali. Iya, asal tebas. saya tekankan lagi di sini untuk legalitas tanah ini udah punya surat sertifikat hak milik Pak ya. Iya, udah SHM. Udah SHM, BPN ya. Tangan pertama, tangan kedua. Nah, itu punya bapak sih ya. Jadi kalau ke saya itu ahli waris. Ahli waris. Berarti nanti kalau ada siapapun yang mau pembelinya ke sini, kalaupun bisa tinggal balik nama aja kan ya. Tinggal balik nama. Iya. Udah nggak repot karena SHM-nya sudah ada. Ada beberapa lokasi sih yang masih punya sangkut paut dengan pihak bank. Jadi kalau andai kata sawit itu dijual pun saya rasa tetap harus nebus di bank lagi. Kemarin beberapa kapling dijual rata-rata per sertifikat itu 15 juta itu kemarin nebusnya.
Kalau ini udah bebas Kalau ini dari udah nggak ada urusan dengan bank, nggak ada urusan dengan perusahaan ya. Iya, udah selesai dari tahun berapa ya? Berarti ini kalau jual secara pribadi ke PT MIS nggak ada sangkut pautan lagi kan, Enggak, bebas. Mau enggak. jual kemanapun bebas Iya, kan. udah nggak ada urusan. Takut masih terikat dengan PT MIS. Jadi rata-rata kan kalau yang seangkatan dengan kebun saya ini rata-rata udah selesai semua. Masih banyak sih yang belum selesai, tapi untuk batas ini namanya kelompok siap karya. Kelompok siap karya ini termasuk salah satu dari beberapa kelompok yang paling cepat lunasnya. Bahkan dia bisa nyaingin buat tahap pertama, ini tahap kedua. Cepat lunasnya itu kan karena produktivitasnya tinggi. Iya. Gitu. 30% dari hasil kotor. Secara otomatis ketika kita punya hutang di bank, semakin besar potongannya ya hasilnya, maka semakin besar potongannya. 30% itu pengaruh. Makanya waktu itu lunasnya awal lunas. Hampir bareng dengan tahap 1, tahap 2 ini. Kalau enggak, karena tinggi hasil produksinya nggak mungkin cepat lunas. Pengaruh itu bisa dibuktikan karena yang hasil sawitnya nggak seberapa di bawah kelompok ini itu jauh selisihnya sampai hampir 3 tahun selisih kreditnya. Nah, ini cepat. Baik Pak, ini video ini sebagai laporan saya ke nanti calon pembelinya. Ya, adapun saya tidak ada janji di awal, ini hanya sekedar ikhtiar. Adapun masalah nanti tertarik enggaknya, jadi enggaknya, itu saya serahkan lagi ke pihak calon pembeli ya. Nah, ya, mudah-mudahan ada jodohnya, mudah-mudahan sama-sama ada rezekinya. Kita cuman hanya ikhtiar aja Pak ya. Nah, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Semoga yang Bapak inginkan, yang Bapak cita-citakan bisa terlaksana, terkabul, dan mudah-mudahan siapapun juga nanti yang mau beli di sini, ibarat kata yang ada minat di sini, ya beginilah keadaan kondisi realnya, tidak ada mengada-ngada, tidak jual kucing dalam karung, ukurannya jelas, Kenyataannya seperti ini memang. ukurannya jelas, terus sertifikatnya ada. Ibarat kata kita jual beli motor atau mobil, kalau motor bodong ya wajar murah pun kan. Tapi kalau ini ya sesuai lah, ada harga. Kenyataannya Ya, mudah-mudahan cocok sih kalau buat saya. iya. Cocok, mudah-mudahan cocok bisa ya, karena saya rasa orang yang berkecimpung di bidang dia tahu bukan orang yang nggak, kalau dia nggak paham dengan kebun, saya rasa melihat kondisi kayak gini dia akan minder, kok kayak gini ya, kok kayak gini. Nah, pada dasarnya kan buka kebun itu otomatis dia sudah bisa dia gambarkan seperti apa sih lahan yang pasti dia cari, yang dia dapat gitu. Apalagi dia tahu, ahli kebun ibaratnya kan, perkebunan sih tahu lah. Gimana Bu Meme, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada lah, udah jelas tuh. Nanti siapa tahu bos Bu Meme pun ada juga kan tertarik.